Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Gubernur. Hadirin rahimakumullah, pada kajian edisi sebelumnya, Profesor Nasruddin sudah membahas tentang sujud. Tentu seperti tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur, kita sudah dahaga dengan siraman rohani beliau selanjutnya. Untuk itu, kepada Profesor Nasruddin Umar, kami silakan untuk menyampaikan materi sampai jam 1 siang nanti. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ya, wa akhir ma'bud wa aqrib mawjud. Al-badi bila ma'lumil azaliyah. Wal akhirah li awaliyah. Wal kain qabla al-kauni bi ghairi kiyan. Wal mawjud fi kulli makanin bi ghairi iyan. Wal qarib min kulli najwa bi ghairi tadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membuka pengajian kita dengan memohon semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan rahasianya untuk kita semuanya. Semoga materi kita hari ini insya Allah bisa permanen di dalam diri kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita hormati bersama Bapak Gubernur dan seluruh jajaran pimpinan Bank Indonesia yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seluruh para pemirsa keluarga besar Bank Indonesia. Ada Ibu Ferry juga, alhamdulillah Ibu. Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk ke rahasia tasyahhud. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang rahasia sujud. Sebetulnya belum tuntas rahasia sujud, tapi nanti kita akan simpan pembahasannya pada saat kita membaca nanti membahas Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu bersentuhan juga nanti dengan sujud ini, karena di situ kita akan mengalami kematian, latihan sebelum mati. Nah ini kita akan bahas hari ini rahasia tasyahhud. Apa yang dimaksud tasyahhud? Tasyahhud itu setelah kita bangkit dari dua sujud, lalu duduk untuk membaca tahiyat. Tahiyat itu at-tahiyatul mubarakat, salat tayyibat dan seterusnya. Pada saat membaca tasyahhud atau pada saat membaca tahiyat, ada pernyataan komitmen keesaan Tuhan di dalamnya, yaitu ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ketika kita membaca tasyahud ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, ketika membaca illallah, jari telunjuk menunjukkan ke depan, menunjuk lurus ke depan, itu ada artinya. Menunjuk artinya komitmen bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jari kanan pertanda itu adalah ketegasan, ketegaran. Dan kenapa pada saat kita menunjuknya itu pada saat illallah, itu nanti simetris dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah. Dan kemudian juga asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang pertama, dulu kita waktu takbiratul ihram, saya ingatkan ada 3 tempat yang betul-betul kita fokus kepada Allah. Ketika pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar.
Yang kedua, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga, ketika kita sedang tasyahud. Tasyahud ini sangat penting. Jadi ketika membaca tasyahud, jari telunjuk menunjukkan ke depan. Ya. Dan tasyahud, kalau kita lihat dari kamus bahasa Arab ya, tasyahud itu dari akar kata syahada. Syahada, yashhadu, berarti menyaksikan. Jadi menyaksikan, syahadah itu bahasa Inggrisnya itu certificate. Jadi penyaksian. Sertifikat itu bahasa Arabnya asyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah itu penyaksian sebetulnya, tanda bukti. Dari akar kata ini nanti akan membentuk kata syuhud. Syuhud berarti hadir. Sama dengan al-hadir bahasa Arabnya. Hadir itu juga bahasa Arab. Syuhud artinya mempersaksikan. Itu hati menyaksikan keberadaan dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Syahid. Syahid itu orang yang mati syahid itu ya, ini maksudnya seperti ini. Syahid itu artinya menjadi saksi. Kita akan menjadi saksi pada saat kita berjuang di hadapan Allah, itu syahid. Nah, ketika kita menyaksikan Allah, kita menjadi syahid. Kita menjadi syahid, saksi atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang disaksikan, jadi ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Yang menyaksikan adalah kita, dan yang disaksikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga sebaliknya terjadi. Yang maha menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, yang disaksikan adalah kita. Jadi manusia itu bisa menjadi saksi, bisa juga menjadi disaksikan. Allah bisa menjadi disaksikan, juga menjadi penyaksi. Tasyahud, duduk setelah sujud kedua dan ketika membaca tadi itu la ilaha illallah, maka kata-kata illallah itu maka menunjuk kita ke depan. Nah, ini dia. Lawan daripada syahid. Padikan dari syahid itu adalah ghaibah. Ghaibah itu berarti tidak hadir atau kosong. Nah, kalau orang yang bertasyahud tidak menyaksikan Allah, maka itu ghaibah namanya. Yakni terhalangnya seseorang untuk menyaksikan kehadiran Allah dalam hatinya karena terhijab oleh berbagai hijab. Baik hijab hitam atau dulmani maupun hijab putih atau nurani. Apa dimaksud hijab hitam? Hijab hitam itu mempercepat proses sholatnya itu karena terkejar oleh sebuah pekerjaan duniawi. Apalagi kalau itu pekerjaannya dosa. Ada janjinya jam sekian mau makan bareng dengan siapa. Akhirnya sholatnya dikorbankan, maka itu hijab hitam. Tapi kalau hijab putih, ketika ia sedang sholat, maka dia tergoda oleh iblis untuk membuat satu program yang sangat brilian. Saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa semakin kita sholat, semakin muncul pikiran-pikiran cerdas dalam batin kita. Iblis itu sangat pintar menggoda orang sesuai dengan profesinya orang itu. Arsitektur, dia bisa digoda oleh iblis pada waktu sholat, munculnya sebuah gambaran rumah baru yang belum pernah ada di tempat lain. Kemudian juga ibu rumah tangga pun juga tidak terkecuali. Atur perabotannya taruhnya di mana, ini kurang apa. Nah, sampai lupa sujud itu, lupa ruku itu. Kadang-kadang seperti itu. Kita pun juga mungkin bekerja dalam bidang kita masing-masing yang hadir di sini. Itu kadang-kadang juga ada inisiatif cerdas bermunculan pada waktu salat. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, itulah yang disebut dengan hijab putih, hijab nurani. Positif kok, sangat penting. Apa yang
membayang di dalam benak kita pada waktu sholat itu sangat bagus. Bahkan termasuk juga nanti kalau saya kaya, saya akan bangun masjid, bangun pondok pesantren. Itu bagus, tapi itu namanya tetap hijab. Kenapa disebut hijab? Karena tujuan kita ibadah itu hanya untuk Allah, terutama dalam sholat. Kita berkomitmen tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kok diingat adalah pekerjaan profesi kita. Sebagus apapun, secerdas apapun ide-ide itu, walaupun itu untuk rakyat banyak, walaupun itu untuk Allah, walaupun untuk amal jariah, tetapi itu tetap hijab. Memikirkan sesuatu selain Allah yang dominan di dalam salat, itu pasti hijab. Nah, kalau pikirannya hitam, maka itu hijab hitam. Kalau pikirannya putih seperti apapun juga, itu masih tetap namanya hijab. Semua yang difikirkan selain Allah itu menjadi hijab. Bahkan ada ulama yang mengatakan, secerdas apapun pikiran di dalam salat itu sudah terkontaminasi dengan iblis. Bahkan itu menjadi alatnya iblis. Maka pikiran itu kalau ingin diterapkan nanti, maka itu harus dibersihkan, harus disucikan. Cara pensuciannya antara lain, kita mohon kepada Allah, ya Allah, pikiran cerdas yang muncul dalam salat itu kami mohon supaya dibersihkan dan disucikan, diberkahi. Insya Allah saya akan terapkan apa yang saya pikirkan dalam salat tadi. Tapi jangan langsung dilakukan secara otomatis tanpa pernah mensucikan kemunculan itu iblis. Dia tahu kelemahan kita apa, dia tahu kita mencari solusi suatu persoalan, maka itu dia bayangkan di depan kita, maka itu Allah yang terlupakan, pikiran cerdas itu muncul. Maka pada saat seusai salat itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sucikanlah pikiran kami yang muncul di dalam benak kami tadi. Berkahi dan semoga terhindar daripada sentuhan-sentuhan iblis. Kan itu kan permainan setan. Sebagus apapun pikiran yang muncul dalam salat, itu sudah disentuh oleh iblis. Karena memang iblis yang menampilkan itu. Tapi kita juga saling mengecoh. Itu alatnya iblis, tapi alat iblis itu kita Islamkan, ya, kita mohonkan kepada Allah. Kalau ini baik untuk kami dan untuk bangsa, untuk masyarakat, maka insya Allah kami mohon berkah. Adalah semacam komitmen-komitmen pribadi, mohon pensucian pikiran di dalam salat. Nah, kita lanjutkan, jika yang hadir di dalam hati seseorang itu adalah makhluk atau al-khalq, bukan Allah, maka itu disebut dengan ghaibah. Allahnya hilang, yang dipikirkan itu makhluknya Allah. Nah, itu disebut ghaibah. Nah, sekarang kalau kita bertasyahud, ialah kita melakukan penyaksian terhadap Allah. Apa yang dimaksud penyaksian Allah di sini, Bapak Ibu sekalian? Melihat dalam mata kepala. Mungkin juga sulit kita gambarkan dalam bentuk hati nurani atau batin. Ya, saya ingin gambarkan di sini bagaimana caranya menyaksikan Allah. Untuk tingkat pemula ialah bagaimana menjadikan Allah itu sebagai faktor yang paling dominan. Faktor yang primer di dalam benak kita pada waktu kita sedang sholat. Yang lainnya itu adalah sekunder. Ya. Yang terbayang secara makro adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menjadi pusat perhatian utama kita yang sangat primer itu adalah Allah, yang lainnya sekunder. Bahkan nanti ada yang penjelasan di bagian terakhir. Ini kan ada 2 kali pertemuan tentang tasyahud ini. Bagian terakhir nanti saya akan lanjutkan ini. Jadi jika yang hadir adalah Allah, maka itulah yang disebut dengan syuhud. Tapi kalau yang hadir adalah makhluk, maka itu disebut dengan ghaibah. Banyak kita yang sholat itu justru ghaibah. Di luar sholat itu kadang-kadang syuhud, tapi ketika ia sholat malah dia ghaibah. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Iblis dan manusia itu saling nipu sebetulnya. Saling kibulin. Manusia juga harus pintar mengibuli iblis. Contohnya,
Begitu kita sholat, bermunculan pikiran-pikiran sehat itu iblis. Tapi begitu kita selesai sholat, mungkin iblisnya langsung kabur, punya target lain di tempat lain. Nah, kita bisa tindak lanjuti dalam bentuk zikir. Ya, khusyuk sesudah sholat itu kadang-kadang lebih gampang daripada khusyuk di dalam sholat. Kenapa? Karena pada waktu kita menjelang sholat, berjejer tuh pasukan-pasukan iblis itu menghadang kita. Semua orang yang mau naik ke langit itu menjadi targetnya iblis. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ada doa yang sangat efektif juga yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Ini doanya para syekh, para mursyid. Kalau Bapak Ibu punya tarekat, misalnya tarekat Qadiriyah Naqsyabandi, Sanusi dan seterusnya, itu ada doa sebelum takbiratul ihram, yaitu ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifat. Ilahi, wahai Tuhan, anta maksudi, hanya engkau lah yang menjadi tujuan. Ya. A'tini mahabbatak, anugerahkanlah cinta sucimu, wa ma'rifatak, dan ma'rifahmu, pengetahuan mendalammu kepada kami. Jadi ma'rifah. Tapi khusus untuk jamaah kita di sini, saya ingatkan ada satu poin tambahan, ya, yaitu Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat akan melakukan ibadah, terutama salat, supaya kita itu membaca ta'awuz. Ta'awuz itu artinya permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk iblis. Apa itu? Yaitu kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita baca setelah berdiri di atas sajadah itu, baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul artinya berdoalah, itu perintahnya Allah. Pelajarannya Allah langsung kepada Rasulullah supaya tidak tergoda oleh godaan setan dan godaan manusia atau godaan jin, ya. Maka itu bacalah ayat ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini doa prasalat sebelum salat paling bagus. Doanya Allah yang diajarkan kepada Nabi, kemudian menjadi ayat terakhir dari Al-Quran. Jadi ada dua surah yang sangat penting. Surah pertama ya surah Al-Fatihah, wajib hukumnya kita baca pada setiap rakaat salat. Tidak sah salatnya seseorang kalau ada salah satu rakaatnya tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan sebelum kita melaksanakan salat, kita dianjurkan untuk memohon perlindungan dari Allah. Bacalah Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi Qul a'udzu birabbin nas sampai terakhir, lalu kita lanjutkan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tina, kalau imamnya itu nanti membaca ya a'tina, kalau individunya a'tini mahabbatak wa ma'rifat. Baru kita takbir Allahu Akbar. Nah, orang yang tidak membaca ini, ya itu artinya sholatnya overconfidence, tidak percaya diri nanti jadinya tuh. Apa terlalu percaya diri tapi jatuhnya malah justru tidak memberikan kesempatan kepada Allah, kepada dirinya untuk menghindar dari iblis. Nah, inilah yang saya sampaikan, kalau kita tidak ingin terganggu oleh makhluk, maka doa sebelum sholat itu sangat penting. Qul a'udzu birabbin nas sampai terakhir, dan tadi itu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah, kemudian ada dua golongan syuhud yang menyaksikan. Sang penyaksi itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan ashabul muraqabah, orang-orang yang melakukan kontemplasi disertai dengan rasa takut. Ini sudah langganan. Takutnya kepada Allah sampai dia lupa apakah aku menyaksikan Tuhan atau enggak.
yang jelas bahwa aku sudah takut terhadap Allah. Aku sudah menyerahkan diriku terhadap Allah. Sampai dia lupa apakah aku menyaksikannya atau tidak. Yang dia saksikan adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi ashabul musyahadah, ini lebih tinggi. Orang-orang yang sudah menguasai manifestasinya. Dia takut, tapi dia juga pasrah. Dan yang paling penting adalah dia sudah menyaksikan terhadap Tuhannya sendiri. Aku tidak takut mati, aku tidak takut neraka. Ya. Karena kita kan memang tidak punya neraka, tidak punya surga, bahkan tidak punya nyawa, tidak punya diri kita sendiri. Yang punya siapa? Yaitu semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada saat pembahasan Malik Yaumiddin, saya akan tambahkan satu penjelasan khusus bagaimana belajar mati sebelum mati yang sesungguhnya. Nah, ini latihan yang sangat penting. Insya Allah kalau itu kita berpengalaman mati sebelum mati, gampang kita meraih apa yang disebut dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu ada latihannya, Bapak Ibu. Ada trainingnya. Nah, ini perlu. Tapi insya Allah bersabar, kita nanti akan sampai ke situ. Setelah sampai 2 pertemuan akan datang ini, maka kita akan masuk ke pembahasan surah Al-Fatihah. Tidak mungkin orang bisa khusyuk dalam sholat sepenuhnya kalau dia tidak memahami surah Al-Fatihah. Maka itu khusus untuk Al-Fatihah, sekalipun orang awam. Ya, kalau menurut pandangan saya itu wajib untuk memahami arti paling tidak surah Al-Fatihah. Kalau tadi syuhud itu 2 golongan. Nah, ini golongan gaibah itu gaibah tercelah, menghilangkan Allah dalam jiwanya lalu menghadirkan makhluk. Itu yang disebut dengan syuhudul khalq wa ghuyubul haq. Hilangnya Allah, munculnya makhluk. Dan ada gaibah yang agak terpuji, tapi namanya saja gaibah pasti negatif ya. Nah, gaibah yang terpuji begini, menghilangkan makhluk di dalam jiwanya dan menghadirkan Allah, ya. Itu yang disebut dengan ghuyubul khalq wa syuhudul haq. Tetapi masih samar-samar. Namanya saja gaib. Kalau nanti syuhud itu sangat terang. Nah, yang positif di sini gaibah ini lebih sudah beransur-ansur meninggalkan makhluk dan sekonyong-konyong sudah mulai muncul Tuhannya di situ. Itulah yang disebut dengan gaibah yang terpuji. Nah, hakikat tasyahud, kita percepat. Hakikatnya tasyahud itu apa? Hakikat tasyahud itu ada 2. Ini sangat dalam. Pertama adalah penyaksian Allah, jadi uluhiyah, yaitu perhatian primer kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang awam tidak bisa menghilangkan makhluk dalam benaknya. Tapi kalau makhluknya yang dominan, makhluknya yang primer, pikiran cerdasnya yang primer, yang sekunder adalah Allahnya, maka itu gaib. Tapi kalau yang primer itu adalah Allah. Kalau pikiran lainnya itu tidak primer, ya, hanya kebayang-bayang, tapi yang tetap dominan adalah Allah, maka itulah yang disebut penyaksian uluhiyat. Ini bisa kok, insya Allah. Memperhatikan Allah secara primer, yang lainnya makmum, yang imam, yang the best, yang primernya ialah Allah. Nah, yang kedua adalah tasyahud itu pengesaan Allah, wahdaniyah. Apa yang dimaksud wahdaniyah? Yaitu penegasian, penghilangan akan adanya sesuatu selain Allah. Segalanya kembali kepada Allah Sang Maha Ada. Segalanya kita kembalikan kepadanya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Jadi agak sulit saya bahasa Indonesia kan, tapi mungkin saya jelaskan begini. Kalau kita salat, terutama pada saat kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, pejamkan matanya Bapak Ibu. Ya. 3 tempat yang tadi kita lakukan
Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tasyahud menunjuk tadi itu sebaiknya kita bantu dengan menutup mata. Pelupuk mata itu nanti akan menyuguhkan sebuah cahaya berbinar-binar. Di situ ada kuning, ada merah, ada jingga, ada macam-macam. Dan yang paling mahal di antara warna yang ada adalah biru, Bapak. Munculnya itu kayak bintang 7 ya. Kalau orang khusyuk muncul tuh, tapi kalau nggak khusyuk nggak akan bakalan muncul. Tapi nanti ada ilmunya juga tersendiri, Bapak Ibu, mungkin tidak sempat saya sampaikan di sini. Itu rahasia daripada nur ilahi, cahaya-cahaya yang ayat tentang cahaya dalam Quran banyak. Insya Allah nanti mungkin kita bahas pada saat membahas Iyyaka na'budu. Bagaimana memaknai Iyyaka na'budu, hanya Engkau lah yang kami sembah. Di situ juga ada kekuatan-kekuatan luar biasa, Bapak. Saya hanya memperkenalkan umum dulu di sini. Wahdaniyah itu ketika kita sudah tidak melihat yang banyak. Ketika kita menyaksikan hanya satu kok, hanya dia semua. Iya, hanya tampil sebagai apa ya istilahnya itu gambar-gambar sementara. Tapi yang paling hakikat itu kita menyaksikan dia. Ingat pembahasan kita terdahulu, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Jadi Tuhan kita hanya satu, hanya Allah, maka dialah yang kita jumpai. Nah, sekali lagi saya ingatkan, selama kita hanya berpengalaman menyaksikan banyak, tapi tidak mampu kita punya pengalaman untuk menyaksikan yang banyak itu ternyata hanya satu, maka kita masih orang awam. Ya. Orang yang terkecoh dengan banyaknya, pluralitasnya makhluk Allah, berarti dia tidak akan pernah membayangkan kesatuan, keesaan, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mabuk melihat Istiqlal itu lampunya sekarang sudah bagus, kinclong betul, karpetnya segala macam, banyak sekali hal-hal yang baru di Istiqlal, sampai lupa masjid Istiqlalnya. Itulah perumpamaan orang-orang yang mabuk dunia, dia tidak sadar bahwa dia berada di Istiqlal. Istiqlal itu the only one in the world, hanya satu di dunia ini, tapi dia nggak sadar kalau dia berada di Istiqlal, terlena oleh cahaya, keindahan, dan sebagainya. Orang yang terlena dengan keindahan dunia, dia pasti sulit untuk merasakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika duniawi yang gemerlapan segala macam atribut dekorasinya menjadi bukan lenyap ya, menjadi satu kesatuan yang utuh, maka pada saat itulah orang itu sudah punya ma'rifah. Yang dimaksud ma'rifah ialah kemampuan orang menyadari dirinya, menyadarkan dirinya bahwa yang banyak itu satu kok. Tapi bukan hanya segi teori, tapi dia merasakan. Siapa yang tampil dalam bentuk langit, gunung, bulan, bintang, awan, pohon, binatang. Selama kita masih menganggap itu banyak dan tidak punya kemampuan kita untuk menganggap itu semuanya adalah satu, lalu kita memberikan nama-nama dan seterusnya, maka belum bisa memahami. Itulah yang dibahas pada pertemuan kita yang lalu, apa yang disebut dengan tauhidul asma, keesaan nama. Keesaan nama itu saya kira tidak usah saya ulangi, bahwa keesaan nama itu ialah anak kita banyak namanya, kita pun juga mungkin beberapa namanya, Allah pun juga 99 namanya. Tapi siapa yang tampil 99? Dia juga Allah itu. Siapa itu Allah? Dialah yang 99 itu. Yang banyak itu, yang satu itu, dan yang satu itu, yang banyak itu. Nah, kalau orang sudah bertasyahud, punya kemampuan untuk melihat hanya satu. The only one view, hanya satu objek, hanya Allah. Nah, itu tadi, yang banyak itu menjadi minor, yang menjadi majornya, yang menjadi primernya,
yang menjadi dominannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa itu. Ketika kita sadar akan keesaan Allah, maka yang banyaknya itu hilang, menjadi hanya satu yang banyak itu. Tapi ketika kita sadar kembali menjadi orang dunia, maka tampil yang banyak itu banyak, yang satu itu lenyap. Nah, ketika kita bertasyahud, kita berusaha untuk bagaimana menyatukan yang banyak. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-wahdaniyah, pengesaan Allah. Yang pertama tadi itu penyaksian Allah. Jadi tasyahud itu memiliki dua fungsi, saya ulangi, menyaksikan Allah, dan yang kedua manifestasi penyaksian Allah itu yang banyak itu ternyata adalah Dia. Dialah yang tampil sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Sebutlah 1000 nama, semua yang punya nama itu adalah Dia kok. Karena yang ada ini sebetulnya adalah tajallinya, manifestasinya Dia. Jadi dalam ilmu metafisik satu bisa sama ilmu matematik tidak bisa seperti itu. Nah, kita lanjut. Tasyahud merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap perhatian tercurah hanya kepadanya, itu sudah tasyahud. Tentu saja segala macam tingkatannya. Orang yang bertingkat tinggi misalnya, dia memang bisa menyaksikan dia. Lupa kalau siapa di sekitarnya. Kalau kita masih ingat. Ada 3 tempat diusahakan secara maksimum, saya tadi jelaskan, yaitu takbir, iyyaka na'budu, dan tasyahud. Tasyahud juga kita berusaha untuk merasakan kehadiran Rasulullah. Nah ini. Pada saat bersamaan Bapak, karena di dalam syahadat itu kan ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika kita menyebutkan Rasulullah sebagai Rasulnya, nah itu kita juga memompahkan pada diri kita itu semangat kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita musyrik? Berusaha menunjuk tidak ada Tuhan selain Allah, tapi muncul juga wajahnya atau perhatian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekedar untuk mampir sejenak. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti akan ada pembahasan apa bedanya Allah dan Muhammad SAW. Di situ nanti kita akan tampung pembahasannya ini. Tapi saya akan tuntaskan dulu 2 pertemuan ini karena masih agak panjang. Kita lewati pembahasan itu. Nah, tasyahud adalah manifestasi puncak kesadaran spiritual seseorang yang sudah mampu menyaksikan hakikat wujud. Setelah tenggelam di dalam 2 sujud. Jadi kalau orang sudah tenggelam dengan 2 sujudnya, sujud itu, Masya Allah itu pernah saya jelaskan, menumpahkan seluruh pikiran kotornya di atas sajadah dalam sujud pertama. Embernya pun dibilas lagi, dikasih sucikan dengan air, tahalli, tajalli itu. Maka air bilasannya itu dibuang lagi dalam sujud kedua. Lalu kita bangkit dari sujud kedua itu, maka mengalirlah air bening. Pikiran kotornya sudah tumpah, embernya juga sudah bersih, maka wajar kalau Allah menjanjikan engkau bisa menyaksikan diriku. Setelah semuanya bersih, maka insya Allah di situ kita bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Tasyahud itu di bagian terakhir salat. Jadi sertifikat kelulusan kita itu kan, itu namanya musyahadah, penyaksian. Nah, tasyahud itu adalah bentuk final daripada sebuah penceriaan seorang hamba. Yang satu pertemuan terakhir nanti kita akan bahas juga secara singkat apa artinya Assalamualaikum warahmatullah, menghadap ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Ya. Waktu kita terbatas karena mungkin kita juga memberikan tanya jawab ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau pertanyaannya berkaitan dengan materi yang akan datang, saya akan minta maaf, kita jawab dalam bentuk pemaparan untuk materi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Jazakallahu khair.
Gubernur, mohon izin pendalaman di sesi tanya jawab. Sudah ada 2 orang penanya live yang antri, yakni Bapak Samsu dan Bapak Taufan. Kepada Bapak Samsu dari KPW Sulteng dan Bapak Taufan dari KPW Banda Aceh, disilakan. Dimulai dari Pak Samsu terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Gubernur Bank Indonesia, yang terhormat Ibu Deputi Gubernur Senior, yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Dewan Gubernur, dan seluruh pimpinan Satker dalam negeri maupun luar negeri. Serta yang saya muliakan, Ustadz Profesor Dr. Kiai Nasruddin Umar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Samsu Fakran dari KPW BI Sulawesi Tengah, dari pengelolaan uang rupiah atau disebut kasir. Pak Ustadz, saya mohon maaf, saya ada 2 pertanyaan yang saya berikan, Pak. Yang pertama, Pak Ustadz, apakah hikmah dari keistimewaan wajib membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat dalam sholat wajib dan sunnah? Dan apa hikmahnya jika dikaitkan dengan pekerjaan kami sebagai kasir dalam melayani masyarakat? Yang kedua, ketika kita mencoba surat Al-Fatihah pada ayat ke-6, Ihdinas Shiratal Mustaqim, lanjutannya surat ke-7, Shiratal Lazina An'amta Alaihim. Yang saya tanyakan, siapakah yang dimaksud An'amta Alaihim? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lanjut ke penanya berikutnya, Bapak Taufan dari Banda Aceh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, Ibu Deputi Gubernur Senior, Ibu Destri Damayanti, yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur, Bapak Ibu Asisten Gubernur, dan para pimpinan Satker di kantor pusat maupun di KPW dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang saya muliakan, Bapak Kiai Haji Profesor Nasruddin Umar. Perkenalkan, saya Taufan dari KPW BI Provinsi Aceh. Yang saya tanyakan terkait dengan sholat, Pak Ustadz. Dalam sholat ini, misalnya kita mempunyai kelemahan dalam hal tajwid, membaca Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa misalnya dalam surat Al-Fatihah, kalau satu huruf saja kita salah baca, maka artinya akan bisa jauh. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, dengan alamin itu artinya kadang-kadang sangat jauh sekali. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan kelemahan yang tidak kita sadari mungkin sholat kita menjadi tidak sah atau tidak? Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan sujud, Pak Ustadz, sebagaimana ketahui sujud itu kan doanya ada Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Nah, bolehkah dalam sujud itu kita membaca doa yang lain? Atau Subhana Rabbiyal A'lanya itu lebih dari 3 kali? Nah, masih terkait dengan sujud, Pak Ustadz, satu lagi, tanggung. Terkait dengan sujud syahwi, itu biasanya kita, kalau dalam sholat, kadang-kadang lagi mikirin apa gitu, lagi agak-agak buru-buru, segala macam, akhirnya kita lupa rakaat sholat. Nah, biasanya diakhiri dengan sujud sahwi 2 kali itu. Nah, pertanyaannya, apakah itu sujudnya itu dilakukan setelah salam atau sebelum salam? Nah, kemudian misalnya kita lagi sholat berjamaah dengan istri berdua, setelah 3 rakaat, kemudian salam sholat asar, anggaplah. Kemudian setelah salam, istri kita mengingatkan ini baru 3. Nah, itu apakah kita bisa langsung lanjut lagi berdiri atau cukup sujud sahwi? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz, silakan Pak Yai. Pertama, mohon maaf Pak Adinda yang pertama tadi yang dari Palu ya, karena itu menyangkut surah Al-Fatihah. Padahal ada pembahasan khusus kita nanti 2 minggu setelah dari sekarang itu akan bahas surah Al-Fatihah. Takutnya nanti tumpang tindih ya. Mungkin
lebih baik saya berjanji ya Adinda, insya Allah saya catat juga ini, nanti saya akan bahas yang jawabannya itu dalam bentuk pemberian material nanti pada saat membahas surah Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu nanti ada prolognya, surah Al-Fatihah secara makro, pengantarnya, introduction Al-Fatihah itu apa. Setelah itu pun juga nanti kita akan masuk lagi secara mikro, apa artinya titik di bawah bah, ya. Ini ilustrasi pada surah Al-Fatihah ini. Jadi rahasia titik di bawah bah itu berhalaman-halaman kalau kita tulis. Karena Allah itu kan tidak menciptakan satu persatu dengan metode kita, ya. Cukup Allah menciptakan kalam, nun wal qalam wa ma yasturun. Kalam itu pun juga titik, ya, menuliskan sebuah titik. Dari titik itu nanti memadat, akhirnya meledak, terjadilah Big Bang. Big Bang ini nanti mengalami expanding universe, mencapai titik kulminasinya nanti juga akan kayak balon yang besar meledak juga, dua kali ledakan. Nah, itulah nanti proses terjadinya penciptaan universe alam ini. Dan dalam pembahasan tafsir syar'i itu banyak. Nah, jadi kalau kembali kepada sebuah titik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, titik itu adalah titik. Nah, itu panjang nanti pembahasannya. Basmalah itu mungkin nanti bisa 1 tahun nggak selesai. Tapi kita akan nanti mencari siasat bagaimana supaya permukaannya yang kita bahas tidak masuk ke dalamannya kecuali hal-hal tertentu yang perlu kita nanti. Nah, yang ingin saya jawab yang kedua, jadi sekali lagi mohon maaf ya Adinda yang dari Palu tadi ya. Ini Adinda dari Mas Taufan ya, tajwid. Allah Maha tahu bahwa hambaku ini menyembah aku, tidak ada Tuhan yang dia sembah selain aku. Allah juga Maha tahu kalau kita itu hambanya itu bukan orang Arab yang tidak fasih dalam bahasanya. Maka itu ada ayatnya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang paling mudah bagimu di dalam Al-Quran. Jangan memandang enteng yang tajwidnya jelek. Boleh jadi tajwidnya jelek, tapi pendalaman isinya itu, batinnya itu sangat dalam. Boleh jadi dia seorang qari internasional, tajwidnya bagus, tapi isinya nggak ada. Ada hijabnya banyak. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan memandang enteng siapapun. Termasuk jangan memandang enteng dirinya sendiri, ya. Asal orang itu menyerahkan diri itu sepenuhnya kepada Allah, takutlah. Saya ingin mengingatkan sekali lagi, ada dalam bahasa kuala itu. Ya. Misalnya, Bank Indonesia yang malaikat sekarang ini karena adanya BI, instansi manapun juga yang akan menghantam BI, ya, yang akan menjawab, merespon itu malaikat. Allah yang Maha tahu. Tidak akan pernah jatuh orang-orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Sekalipun satu dunia menghujat, menghajar, tapi Allah tetap akan mengistimewakan kekasihnya. Wa makaru makrullah. Sebesar apapun daya upaya orang untuk menjatuhkan kekasihnya, wallahu khairul makirin. Allah itu lebih kuat, wala haula wala quwata illa billah. Ini kunci dan itu terbukti. Orang yang dekat dengan Tuhan dihantam, dia tidak pernah kecil hati, dia nggak pernah kecewa, dia tetap eksis. Itu mental malaikat. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa semakin terlatih kita bermain di wilayah ma'rifah seperti ini, maka semakin kecil semua siapapun. Yang besar kan hanya Allah. Mau presiden, mau siapa, mau apa, no. Allahu Akbar itu artinya apa? Dia yang maha besar. Lewat insya Allah, Allah maha kuat. Jadi tajwidnya kurang bagus, serahkan dirinya Allah, saya hanya kemampuannya seperti ini. Allah maha tahu. Nah, kalau bisa nggak menikmati
Nah, kalau Bapak Ibu sedang sholat sendirian, sholat tahajud, boleh panjang. Nabi pernah sujud itu sama panjangnya kalau membaca surah Al-Baqarah. Kata Sayyidina Aisyah, ini hadisnya. Jadi kalau kita sholat tahajud, lagi enjoy kita dengan Tuhan. Nggak usah bangkit. Ya Allah, aku menikmati Engkau 1 jam di dalam sujud kami. Masya Allah. Silahkan enjoy. Tapi kalau kita sholat berjamaah, apalagi imam, itu jangan. Kasihan makmumnya. Nah, bagaimana kalau sujud sahwinya? Misalnya, ya sujud sahwi saya jelaskan, ada di antara kita yang belum memahami lebih dalam ya. Sujud sahwi itu artinya begini, sujud pengganti terhadap kekeliruan yang kita lakukan dalam sholat. Misalnya sholat duhur itu kan 4 rakaat, tapi kita lupa, akhirnya kita sampai menjadi 5 rakaat. Ada yang mengingatkan kita, subhanallah kalau laki-laki, subhanallah, atau perempuan pukul pahanya. Nah itu isyarat bahwa kami akan cacat dalam sholat ini. Sujud 2 kali, ya, sebelum salam. Sujud 2 kali sebelum salam, kita baca subhanaman la yanamu wa la yanamu. Maha suci Engkau Allah, ya, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu kita ucapkan juga 3 kali. Subhanaman la yanamu wa la yanamu. Maha suci Engkau yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Bangkit lagi, baru sujud lagi, baca yang sama. Sesudah itu tidak usah tahiyat lagi. Sudah sujud terakhirnya, sujud sahwi itu langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak usah bertahiyat lagi. Cukup 1 kali tahiyat. Bagaimana kalau sholat duhurnya 3? Terlanjur kita sudah salam. Bapak, loh, ini baru 3 rakaat. Nah, tidak usah sholat ulang. Sujud sahwi di situ. Subhanaman la yanamu wa la yasjud. Subhanaman la yanamu wa la yasjud. Subhanaman la yanamu wa la yasjud. 2 kali juga. Sudah itu assalamualaikum. Assalamualaikum. Serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya Engkau-lah yang tidak pernah tidur, hanya Engkau-lah yang tidak pernah khilaf. Inilah hamba-Mu, manusia biasa. Kami sedang khilaf. Engkau Maha Pengampun. Serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kurang, jangan merasa berdosa, jangan merasa bersalah. Pekerjaan Allah tidak akan menghukum dengan 3 hal. Ketika orang itu tidur, ketika orang itu sedang gila, dan ketika orang itu lupa. Kalau kita melakukan pelanggaran, tidak melakukan kewajiban karena kita gila, ya, karena kita lupa atau karena kita tidur, maka Allah mengampuni semuanya. Itu ada hadis sahih Bukhari. Nah, saya kira itu, Adinda, ya. Jangan pernah minder, jangan pernah merasa berkecil hati pada dirinya sendiri, tapi berkecil hatilah pada Allah. Ya Allah, memang hamba-Mu seperti ini. Serahkan dirinya kepada Allah. Kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, go ahead, jalan aja. Insya Allah yang lainnya itu nanti akan menyesuaikan diri. Bahkan nyesel. Nah itu. Satu persatu nanti akan minta maaf, tersungkur minta maaf. Kalau enggak, dia akan diderah oleh perasaan rasa bersalahnya. Kalau ada orang yang dekat dengan Tuhan, dipandang enteng atau dikhianati atau diapain. Jangan pernah takut kalau kita dekat dengan Allah. Wala takhafu wala. Saya kira itu, Bapak. Ada lagi kalau masih cukup waktu terus. Terima kasih, Prof. Bapak Gubernur, ini masih ada yang mau bertanya live. Mohon perkenan Bapak, apakah diizinkan? Jangan live dah, 1-2 pertanyaan aja supaya kita nanti bisa melanjutkan tugas gitu, ya. Yang di chat aja 1-2 kalau pertanyaan, kalau Prof Nasruddin berkenan, ya. Sekarang saya juga ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. 1-2 pertanyaan yang di chat aja. Baik, mohon izin membacakan pertanyaan di chat room. Yang pertama dari Pak Yasin Kendari.
beliau menanyakan intinya tentang langit ketujuh. Mohon penjelasannya tentang langit ketujuh yang beliau dapat informasi katanya kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentang menutup mata dalam sholat. Ini ada beberapa penanya di chat room yang menanyakan tentang menutup mata dalam sholat, khususnya ketika takbiratul ihram dan lain-lain. Untuk itu mohon penjelasan Profesor terkait hal ini. Tafadhol, monggo Profesor. Pak Yasin yang terhormat ya, jadi langit ketujuh, langit pertama, 2, 3, 4 sampai ke-7, di atasnya ada Sidratul Muntaha. Jangan kita beranggapan bahwa 7 itu di langit di atas sana itu, karena di atas itu kan hanya terkait dengan tempat kita di mana berdiri. Di atasnya kita di Indonesia bertolak belakang dengan di atasnya Amerika yang ada di belahan bumi sebaliknya dengan kita kan. Jadi yang di atas itu definisinya mana? Apa versi Indonesia? Berarti itu bisa bertolak belakang tuh. Jangan-jangan yang di atas, yang dianggap atas oleh orang Amerika justru paling di bawah. Justru di atas itu adalah kita, dan di atas itu juga bisa berbeda-beda. Jadi kata-kata di atas dan di bawah itu sangat relatif dan tidak bisa didekati dalam pengertian geografis sebetulnya. Tapi yang paling penting di sini, langit pertama, kedua itu ketinggian. Ketinggian itu dalam hati kita juga. Tapi jangan-jangan kita cari bukan di langit sana di atas matahari ya, tetapi dalam relung-relung batin kita yang bersusun-susun itu banyak pembahasannya, dan itu nanti kita akan bahas tuntas juga pada surah Al-Fatihah. Ya, kemudian mengenai menutup mata, itu pandangan fikih ada perdebatan. Ya. Ada yang mengatakan nggak boleh menutup mata pada saat kita sholat. Ada yang mengatakan bagaimana kalau orang buta, tunanetra, batal nggak sholatnya? Bagaimana kalau matanya diperbam? Bagaimana kalau nggak bisa melihat karena ada faktor tertentu? Maka melek atau menutup mata itu tidak menentukan sah dan tidaknya sholat. Tetapi dalam hal-hal tertentu yang membutuhkan semacam konsentrasi puncak, artinya kita cepat atau lebih merasa tidak banyak gangguan kalau kita menutup mata daripada sholat di depan Allahu Akbar pas di situ ada berita yang sangat menarik, itu ingat Allah atau mendengarkan berita itu atau melihat menyaksikan pemandangan itu. Jadi untuk menghilangkan takbir yang tipis itu disarankan pandangan sufisnya itu lebih baik pejamkan. Maka itu salat malam itu lebih utama daripada salat siang. Kenapa? Karena mata ini tidak berfungsi. Tutuplah mata lahiriahnya untuk memberikan kesempatan mata batinnya melihat. Ya. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Profesor. Jazakallahu khair. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama tausiah dan diskusi yang sangat menarik bersama Profesor Nasaruddin Umar. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Gubernur untuk menyampaikan pendalaman dan juga arahan. Kepada Bapak Gubernur, kami silakan. Terima kasih Ananda Ahmad. Alhamdulillah, wasyukurillah Profesor Nazar yang memberikan sekali lagi tausiah dan juga petunjuk dan juga makna dari sujud seperti ini ya. Sekali lagi, kawan-kawan semua, Profesor Nasaruddin itu selalu membimbing kita semuanya, khususnya saya, sudah sejak lama lah. Sudah sejak lama itu membimbing saya, dan itu yang terus-terus saya mohon didoakan Prof. Nazar ya, meskipun saya terus Prof. Nazar selalu mengingatkan saya, serahkan kepada Allah Pak Beri, serahkan kepada Allah Pak Beri, terus berkomunikasi dengan kolbu